200.000 cukup 1 bulan kan nggak mungkin. Hari ini saatnya Wartati kembali mengajar. Sekolah yang dituju jaraknya lumayan jauh, lebih dari 7 km. Tidak ada kendaraan umum ataupun motor, karena di musim penghujan seperti ini, jalan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Bu, ibu tiap hari bu jalan kaki? Iya, kalau malamnya hujan kan paginya nggak ini becek jalannya, jadi harus jalan kaki. Tapi kalau terang naik motor, kadang-kadang ojek. Ini perjalanannya berapa jauh lagi Bu? Ya ini ya kurang lebih 1 jam lagi. 1 jam lagi? Iya. Lelah sudah pasti. Namun kewajiban dan tanggung jawab pada anak didiknya terus menyuntikkan semangat Wartati. Jalanan menanjak dan berlumpur bahkan telah menjadi teman pengusir lelah. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 1,5 jam, sampailah pada tempat yang dituju. SD 01 Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap. Desa Ujung Alang Cilacap bukanlah daerah yang populer, meski masih berada di Pulau Jawa. Letaknya yang sangat dekat dengan Nusa Kambangan membuat daerah ini memiliki citra kampung pengasingan. Perjalanan dari Cilacap maupun dari Pelabuhan Majingklak, Pangandaran, Jawa Barat paling sedikit menghabiskan waktu 1 jam jika menggunakan perahu motor. Di Dusun Lempong Pucung, Desa Ujung Alang inilah Wartati mendirikan 2 sekolah dasar. Agak mengejutkan memang, karena sekolah ini sama sekali tidak layak disebut demikian. Hanya meja, kursi, serta papan tulis yang menandakan bahwa bangunan reot ini adalah sekolah dasar. Beginilah kondisi sekolah tempat Wartati mengajar. Selain sudah banyak lubang di mana-mana, atapnya pun selalu bocor setiap kali hujan turun. Namun demikian, kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat Wartati dan murid-muridnya untuk belajar setiap hari. Ya, ketimbang harus menempuh jarak jauh dan menyeberang, anak-anak sekitar Dusun Lempong Pucung memang harus puas dengan kondisi sekolah yang seperti ini. Lagi pula, mereka tak harus mengeluarkan ongkos untuk sekolah. Sekolah di sini kan bolong. Nggak suka. Karena di sini enak. Karena di sini banyak kangen. Yang lebih mengherankan, di sekolah kecil ini Wartati harus membagi dirinya mengajar 3 kelas sekaligus, yang di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di sekolah inilah Wartati masih harus mengajar 3 kelas sekaligus. Di sisi sini kelas 1, di sisi sini kelas 2, dan di belakang sana kelas 3. Dedikasi Wartati memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Belasan tahun menjalani pekerjaan yang tak mudah ini bukan rupiah semata yang ia cari. Karena dari profesinya sebagai guru honorer, Wartati hanya mendapat upah sebesar Rp200.000 setiap bulan. 14 tahun sudah Wartati menjalani profesi sebagai seorang guru honorer sekolah dasar. Meski tinggal seorang diri di sebuah rumah tepat di tepi Segara Anakan Cilacap, namun perasaan jenuh tak pernah menghinggapinya. Bukannya tak memiliki sanak saudara, tadinya Wartati tinggal dengan suami dan anak perempuannya. Namun bulan Maret lalu sang anak harus meninggalkan rumah setelah menikah. Sedangkan suaminya telah meninggalkannya sejak tahun 1999 lalu. Ya enggak.
Enggak, kayaknya udah seneng lah kayak gitu. Kadang-kadang juga kalau libur malah, lah kangen pengen ketemu kayak gitu. Pilihan profesi Wartati sebagai guru sekolah dasar bisa dikatakan tidak biasa. Pasalnya, Tati bukanlah lulusan sekolah keguruan. Keprihatinannya pada taraf pendidikan warga dusun Lempong Pucung yang rendah yang mendasari pilihan hidupnya. Gerumbul sini lah ya, ingin maju lah kayak gitu, biar anak-anaknya tidak seperti dulu lah. Kalau dulu kan nggak ada yang sekolah, masa satu dusun hanya yang tamatan SMA. Aku pun bukan asli sini kan kayaknya gimana gitu loh rasanya. Semuanya dimulai tahun 1987. Karena harus mengikuti suaminya yang berdinas di Lempong Pucung sebagai pembina petani, Wartati meninggalkan Cilacap, kampung halamannya. Tahun 1989, seorang kenalan dari sebuah yayasan di Solo menawarinya kursus sekolah taman kanak-kanak selama 1 bulan. Kembalinya ke Lempong Pucung, Wartati pun membuka taman kanak-kanak di bagian belakang rumahnya. Sukses dengan taman kanak-kanak asuhannya, 3 tahun kemudian para orang tua murid meminta Wartati membuka sekolah dasar. Dengan alasan, sekolah dasar terdekat jaraknya sangat jauh dari dusun mereka. Untuk mencapai sekolah itu, para murid mesti menyeberang dengan perahu, yang tentu saja membuat khawatir orang tua. Ya karena kan di sini lebih dekat, itu nggak nyebrang, nggak nanggung resiko. Kalau ke sana kan kemutean kan nanggung resiko, anak-anak masih kecil, jadi masih was-was. Yang satu itu karena sekolahnya jauh. Jauh sekali sih, 5 kilo, 4 kilo harus jalan kaki, masih 6 atau 7 tahun kan kayaknya mungkin bagi orang tuanya merasa kasihan ya gitu. Harus membayar sampan juga, kalau hujan licin, ya mungkin masih ada rasa was-was terhadap anak-anak. Jadilah Wartati menyulap ruang kelas taman kanak-kanaknya menjadi sekolah dasar. Sekolah yang dibangun Wartati bukanlah sekolah swasta, melainkan sekolah negeri yang menginduk ke pusat atau disebut dengan sekolah filial. Saat itu murid pertama Wartati berjumlah 48 orang. Karena sudah memiliki murid dan tempat untuk membuat sekolah filial, Wartati hanya perlu izin dari kepala sekolah induk. Ya boleh kalau ada tempat dan ada guru, kalau ibu siap ya boleh silahkan dilaksanakan. Terus tapi Pak saya kan bukan dari SPG, dari SMA, ya dicoba dulu, nanti kalau bisa ya dilanjut, kalau nggak bisa ya sudah, nanti kan buku semua panduan dari sekolah gitu. 2 tahun berjalan, sekolah dasar Wartati mulai dilirik Dinas Diknas daerah. Wartati pun dibuatkan gedung sekolah tepat di samping rumahnya. Sekolah itu adalah SD Filial 01 Ujung Alang. Namun tak lama, sekolah itu diubah menjadi SD 03, sementara SD 01 dipindah ke perbatasan Ujung Alang dan Nusa Kambangan, yang jaraknya lebih dari 7 km. Di sekolah inilah Wartati harus mengajar 3 hari dalam seminggu, dengan gaji hanya Rp200.000 sebulan. Ya kalau dibilang kurang ya kurang, tapi kalau dibilang cukup ya mungkin cukup ya, masa 200.000 cukup 1 bulan kan nggak mungkin, tapi ya karena memang banyak bantuan jadi bisa untuk mencukupi. Wartati memang tak bisa berharap lebih. Latar belakang pendidikannya yang bukan keguruan membuat harapannya menjadi guru pegawai negeri harus dikuburnya dalam-dalam. Ada penyesalan dalam diri Wartati, karena sebelumnya banyak yang menyarankannya untuk melanjutkan ke sekolah guru. Ya kalau dulu sih banyak ya yang menawarin seperti itu, tapi kan kayaknya gimana gitu lah, terus akhirnya ya sekarang memang yang menyesal kalau dari awal nggak sekolah gitu lah. Kalau sekarang mungkin ya sudah terlambat karena umurnya sudah 43 mungkin kan. Misalnya ditambah 3 tahun nanti pegawai negerinya mau berapa, kayaknya sudah nggak bisa gitu. Namun demikian rasa penyesalan tetap tak membuat pengabdiannya pada dunia pendidikan berkurang. Meski tiada penghargaan yang layak dari manusia, namun ia yakin jerih payah yang telah dilakukannya dengan ikhlas kelak akan mendatangkan imbalan yang setimpal dari Yang Kuasa.